Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini ada banyak sekali hal menarik yang pengen saya bahas mengenai Bitcoin tentunya. Diawali salah satu event terbesar di tahun ini untuk Bitcoin telah kita lalui. Dan juga kita bakal membahas beberapa data yang sedang terjadi di belakang layar. Dan di akhir nanti kita bakalan bahas tentunya dari segi price action, kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin, diikuti apa yang bisa kita expect berikutnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,32 triliun dolar atau naik sekitar 3,45%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Satu-satunya yang merah itu cuma Toncoin, teman-teman. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Cardano dengan kenaikan 7,86% menuju 0,47 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, pada akhirnya salah satu event yang ditunggu-tunggu dan bisa jadi yang terbesar untuk tahun 2024 untuk Bitcoin adalah event halving. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, halving itu terjadinya cuma 4 tahun sekali, teman-teman. Dan simpelnya, kalau misalnya teman-teman yang tidak mengerti apa itu halving, saya jelaskan singkat saja, supaya teman-teman juga memahaminya dengan lebih baik, singkat dan juga simple, yaitu adalah event di mana rewards para miner atau para penambang Bitcoin itu dipotong setengah. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya, kalau misalnya sebelum halving, Bitcoin yang diciptakan setiap harinya katakanlah 900 Bitcoin yang berhasil ditambang oleh miner setiap harinya. Nah, ketika halving terjadi, maka rewards-nya itu kepotong setengah. Dari yang 900 kalau kita asumsikan, menjadi berarti 450 per hari. Nah, lalu dampaknya apa? Dampaknya berarti dari sisi supply baru yang tercipta setiap harinya itu berkurang, teman-teman. Jadi membantu dari sisi supply. Namanya market, teman-teman, supply dan demand tentunya berpengaruh sangat besar. Ketika supply terus-menerus menipis, demand-nya selalu ada, ya maka kita bisa melihat harganya terus mengalami kenaikan secara eksponensial. Dan ini bisa menjadi salah satu event terpenting mungkin untuk tahun 2024. Kenapa? Ya karena secara historis teman-teman, setiap kali kita melalui halving beberapa bulan kemudian, kita akan melihat Bitcoin mengalami apresiasi yang luar biasa dari segi harga. Nah, pertanyaannya mungkin apakah kali ini kita juga akan melihat hal yang sama kembali terulang? Ya kalau untuk saya pribadi sih saya mungkin menjawab iya ya. Saya berasumsi juga bahwa kita belum menyelesaikan bull market kali ini, kita hanya mungkin berada di mid cycle correction dan masih akan melihat kenaikan atau apresiasi di harga Bitcoin mungkin mencapai ke 6 digit. Ya kalau saya pribadi mungkin mempunyai target yang cukup konservatif di antara yang lainnya. Karena di angka 100 sampai 150 ribu saya sudah akan start untuk scaling out, teman-teman. Tapi itu tidak saya wajibkan kalian ikuti gitu ya. Kalau misalnya kalian mempunyai target yang berbeda, ya silakan gitu ya. Tapi sekali lagi kalian juga harus realistis, teman-teman. Karena di setiap cycle kita melihat memang kenaikannya secara persentase itu menurun atau ada diminishing return. Kalau yang dulunya kita bisa melihat Bitcoin kenaikannya puluhan ribu persen, kemudian di cycle-cycle berikutnya start menjadi ribuan persen, kemudian di cycle berikutnya start menjadi ratusan persen. Nah, kita juga bisa expect kali ini juga mungkin akan terjadi sedikit penurunan. Seingat saya, teman-teman, cycle terakhir kita mengukur kalau misalnya dari bottom bear market ke top, itu kenaikannya kurang lebih 700%. Nah, kali ini kalau misalnya kita targetkan 200 sampai 300%, yaitu menurut saya adalah sesuatu yang cukup realistis gitu ya. Karena kita sudah memperhitungkan diminishing return. Ya, dikarenakan kita memang melihat Bitcoin sekarang itu bukan aset yang masih kecil, teman-teman. Karena market cap-nya itu sudah mencapai 1 triliun dolar. Jadi untuk dapat menggerakkan harga jauh tinggi ke atas, itu perlu uang yang sangat banyak. Ya, walaupun bisa aja kita melihat dalam long term banget, Bitcoin mungkin akan menyentuh ke angka 300 ribu, 500 ribu dolar, atau bahkan 1 juta dolar. Tapi saya tidak expect hal tersebut terjadi di cycle kali ini. Ya, saya bisa aja salah gitu ya, tapi
saya tentunya sudah mempunyai planning sendiri untuk keluarnya di sebelah mana, gitu ya. Jadi kalian juga harus mempunyai planning masing-masing mulai dari sekarang, teman-teman. Karena kalau tidak, maka biasanya kalian akan mempunyai chance yang cukup besar untuk menjual terlalu lambat. Karena kalau kalian tidak punya planning, kalian hanya ngikutin arus saja gitu. Kalian ngelihat media sosial mungkin pada saat Bitcoin di harga 150.000, semuanya bullish, beritanya juga semuanya bullish, dan kalian merasa, oh ini masih bullish nih, kok saya nggak mau jualan dulu deh. Ujung-ujung ketika ada dip, kalian bilang ini hanya dip yang biasa, dan kita terus roll over. Terjadi di tahun 2021 kemarin. Nah, saya takutnya juga hal yang sama kembali terulang. Jadi, jangan sampai hal yang terjadi ke kalian di tahun 2021 kembali kalian ulangi di cycle kali ini. Yang kedua, teman-teman, berita positif berikutnya adalah pada akhirnya kita kembali melihat di spot Bitcoin ETF yang beberapa hari terakhir sebenarnya net outflow kemarin itu sudah kembali dalam keadaan net inflow. Ya, walaupun sebenarnya angkanya yang nggak fantastis banget, teman-teman. Karena kalau kita melihat GBTC itu masih jualan, teman-teman, kurang lebih 46 juta dolar. Tetapi berita positifnya sudah banyak lagi yang melakukan akumulasi. Yang juga ikutan distribusi sebenarnya adalah yang hodl di sini. Tapi sisanya seperti ARK Invest, Fidelity, BlackRock itu kemudian melakukan akumulasi yang angkanya juga cukup besar. Di antaranya 29 juta dolar, 55, ada 13. Dan kalau ditotalkan, teman-teman, yang di luar GBTC itu ada inflow sebesar 105 juta dolar. Jadi kalau misalnya kita totalkan, inflow-nya 105, outflow-nya kurang lebih 48, maka dapatnya kurang lebih 59 juta dolar net inflow, teman-teman. Dan tentunya kita mau melihat tren ini terus berlanjut ya. Kalau misalnya tren inflow terus berlanjut, kita juga bisa expect bahwa pergerakan harga Bitcoin kemungkinan juga akan terus mengalami apresiasi, teman-teman. Seperti yang mungkin kita lihat 1 bulan terakhir ketika inflow-nya sangat deras masuk, harga Bitcoin itu sulit banget untuk dapat mengalami penurunan. Yang ada itu kita terus merangkak naik ke atas. Nah, sebaliknya, kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu lagi yang terjadi, katakanlah tensi geopolitik kembali tereskalasi, atau misalnya ada statement kakek Powell lagi yang kemudian mengubah sentimen, atau misalnya stock market Amerika Serikat yang keras sangat dalam, nah itu bisa menjadi sebuah katalis juga yang mengubah sentimen di cryptocurrency market menjadi kembali bearish. Dan itu bisa menciptakan outflow kembali. Tapi mudah-mudahan tidak gitu ya. Dan saya rasa beberapa minggu ke depan akan menjadi minggu-minggu yang sangat menarik di market. Tidak hanya di crypto sebenarnya, tapi di berbagai aset kelas lain juga sangat volatil, teman-teman. Di gold, di forex, di saham, itu semuanya lagi volatil banget. Jadi ya kalau misalnya kalian yang merupakan traders dan juga investor, harusnya kalian akan mendapatkan tontonan menarik selama beberapa waktu ke depan. Dan sebagai fun fact saja, teman-teman, bahwa spot Bitcoin ETF dari BlackRock sedikit lagi itu akan menyalip GBTC. Gitu ya. Jadi sekarang GBTC itu masih memimpin dengan aset paling banyak, tetapi memimpinnya hanya sudah tipis banget, kurang lebih 2 billion dollar. Dan jika kita melihat outflow terus terjadi di GBTC dan inflow terus terjadi di BlackRock, maka dalam waktu yang sangat dekat kita kemungkinan akan melihat ini berubah. Dari yang awalnya Grayscale menjadi yang paling besar angkanya, artinya nominal Bitcoin yang paling banyak, menjadi iShares. Dan ini tentunya menjadi era baru gitu ya, di mana iShares menjadi institusi yang punya Bitcoin paling banyak setelah Grayscale bertahun-tahun menjadi rajanya gitu. Dan semoga ya ketika GBTC nanti juga telah menyelesaikan outflow-nya, kita melihat mungkin ada perubahan dari segi fee juga. Ini sudah disampaikan oleh CEO-nya Grayscale juga bahwa ketika nanti spot Bitcoin ETF mulai mature, mulai dewasa, mereka juga akan mempertimbangkan untuk mengurangi fee-nya. Sehingga mungkin akan ada nanti orang tertarik lagi untuk membeli ETF melalui GBTC, dan dari yang sekarang outflow terus-menerus, kita harapkan nanti bisa menjadi inflow. Gitu ya. Dan juga sebelum kita masuk ke data yang terakhir, teman-teman, saya pengen ingatkan lagi bahwa sayang banget kalau tidak kalian manfaatkan 2 giveaway yang sedang saya lakukan bersama Bybit gitu ya. Ini terkhusus untuk teman-teman yang sudah mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Pertama, kalau teman-teman yang belum mendaftar, daftar dulu ya dengan link yang saya sediakan, wajib dengan link tersebut. Yang merasa sudah mendaftar dengan link saya,
Giveaway pertama sebesar 15 USDT per orang atau kurang lebih 225.000 atau kita anggap 200.000 rupiah lah per orang gitu ya. Itu dikasih cuma-cuma ke kalian dan itu bisa di withdraw ya teman-teman, lumayan banget. Syaratnya untuk giveaway yang pertama itu hanya kalian daftar dengan link yang saya sediakan, diikuti kalian deposit $100. Selesai, kalian akan dapatkan ekstra 15 USDT. Nah, kalau misalnya kalian yang cuma mendaftar dan kalian mau dapatkan giveaway yang kedua, caranya lebih simple lagi. Walaupun ya hadiahnya lebih kecil daripada yang deposit ya. Kalau misalnya yang kedua, giveaway yang kedua, ini untuk merayakan Idul Fitri. Walaupun udah sedikit telat ya, tapi nggak apa-apa. 5 USDT hanya untuk 100 orang pertama saja. Atau kurang lebih Rp75.000 secara cuma-cuma, dan itu bisa di withdraw sekali lagi teman-teman. Caranya sangat simple, kalian sekali lagi daftar dengan link yang ada, kalau bisa deposit gitu ya, kalau nggak deposit juga nggak apa-apa untuk giveaway kedua ya, nggak perlu deposit, daftar saja. Kemudian kalian scan QR code yang telah saya share di grup Telegram. Kalau misalnya kalian belum tahu, kalian nanti cek saja di grup Telegramnya, linknya juga ada di kolom description box di bawah. Jadi kalau ditotalkan, teman-teman berkesempatan mendapatkan kurang lebih Rp300.000 secara cuma-cuma yang bisa di withdraw. Why not gitu kan? Dan lagi, ya Bybit merupakan salah satu exchange tentunya yang saya rasa bisa menjadi pilihan yang sangat baik kalau misalnya kalian mau melakukan diversifikasi aset, teman-teman. Saya selalu sarankan untuk tidak all in ke salah satu exchange, teman-teman. Kita nggak pernah tahu yang terjadi di belakang layar itu seperti apa. Yang kita bisa hanya lakukan adalah mengontrol gitu ya, apa yang bisa kita kontrol, yaitu adalah kita mungkin melakukan diversifikasi ke beberapa exchange, sehingga kalau salah satu bermasalah, kalian masih mempunyai aset di tempat yang lain. Dan Bybit saya rasa tidak ada pertanyaan lagi seputaran keamanan dan juga fiturnya, semuanya sudah sangat-sangat pro gitu ya, sudah sangat-sangat lengkap. Dan saya rasa dari segi keamanan pun saya tidak meragukan sama sekali Bybit, walaupun tidak ada garansi gitu ya, tapi saya pribadi juga merupakan pemakai Bybit sudah cukup lama dan tidak menemukan ada masalah yang berarti gitu ya. Dan saya rasa teman-teman juga akan mendapatkan manfaat dari Bybit karena di sini mereka juga sering banget lakukan launch pool, launchpad yang rata-rata menghasilkan gain 100% gitu. Jadi uang cuma-cumanya banyak di Bybit. Kalau misalkan tertarik untuk mencoba, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Dan untuk teman-teman yang sudah mendaftar dan merasa volume tradingnya tinggi, nanti saya akan adakan juga giveaway terkhusus untuk teman-teman yang merupakan traders dengan volume paling tinggi. So, kalau misalnya tertarik, langsung aja daftarnya, link sudah ada di kolom description box di bawah. Terakhir teman-teman, berita baik berikutnya adalah untuk sementara tapi area likuidasi itu sudah lebih besar sekarang, juga berada di area atas teman-teman dari harga Bitcoin sekarang. Kalian bisa melihat di sini yang berwarna kekuningan itu berarti angka likuidasinya cukup besar teman-teman. Kalau kita lihat di sini kurang lebih 45 juta dolar. Naik sedikit ketemu dengan kurang lebih 19 juta dolar, ada yang 42 lagi di sini. Jadi kalau ditotalkan mungkin kurang lebih 100 sampai 150 juta dolar hanya kalau nyampe ke 66.000. Belum lagi kalau kita zoom out teman-teman, mungkin ke 3 harian atau ke 1 minggu gitu ya. 1 minggu kita bisa melihat tumpukannya banyak banget nih di atas. Kalau ditotal-totalkan ini mungkin bisa mencapai miliaran dolar. Kalau kita nyampe lagi ke area all time high yang baru, itu bisa lebih gila lagi teman-teman, karena tumpukannya di sini juga sangat-sangat besar. Bahkan kalau misalnya kalian lihat di angka 71.600, itu ada kurang lebih 1,24 miliar dolar likuidasi yang tertumpuk di sana. Itu baru satu tempat di sini, belum lagi yang di bawah-bawahnya ya. Kalau kalian hitung berarti, kalau misalnya Bitcoin sekarang dinaikkan ke kurang lebih area 70-an ribu, maka kalau ditotalkan mungkin ada sekitar 2-3 miliar dolar itu yang bisa ke liquid. Gitu ya. Jadi itu merupakan berita baik menurut saya ya. Kenapa? Karena berarti sekarang ada insentif yang cukup besar bagi market maker untuk mencoba mendorong harga kembali naik ke atas. Nah, teman-teman, kita bakalan bahas dari segi chart tentunya apa yang sedang terjadi di Bitcoin. Nah, kalau misalnya kita berbicara pure secara price action, tentunya kita mendapatkan ada indikasi yang cukup baik ya, gitu, bahwa kita melihat Bitcoin itu kemarin sempat mendapatkan dump diakibatkan ada rumor lagi soal eskalasi Iran dan juga Israel. Bukan rumor sih, tapi memang benar bahwa Israel mencoba untuk menyerang balik Iran
sehingga ketika berita tersebut muncul, kita mendapatkan dump. Tapi dumpnya itu sangat singkat, teman-teman. Dan kita pada akhirnya mendapatkan rebound yang bahkan lebih kencang daripada dump yang kemarin terjadi. Sehingga, sekali lagi, ini adalah sebuah berita yang baik. Kenapa, teman-teman? Karena pada akhirnya, kita telah berhasil untuk breakout di atas kurang lebih area 64.000 dan sekarang start untuk terkonsolidasi. Nah, saya sampaikan di video kemarin, bahkan sudah dari beberapa hari yang lalu, bahwa saya melihat memang momentum bearish atau selling pressure dari Bitcoin itu sudah terlihat berkurang. Maka dari itu, saya sampaikan bahwa saya melihat local bottom itu sudah dekat. Dan kita sekarang bisa saja telah menemukan local bottom, teman-teman. Kenapa saya sampaikan bisa saja? Ya karena namanya analisa, teman-teman, itu berdasarkan probabilitas, bukan garansi. Kalau saya sampaikan pasti kita sudah ketemu dengan local bottom, itu berarti bukan probabilitas, tapi sebuah kepastian. Dan namanya analisa itu nggak ada yang pasti gitu. Nah, sekarang saya cuma sampaikan berpotensi ketemu dengan local bottom. Why? Oke, saya akan paparkan alasannya, teman-teman. Nah, ini udah saya jelaskan di video kemarin juga bahwa saya pengen melihat Bitcoin untuk break di atas 64.000. Kenapa? Karena kalau kita mampu break di atas area tersebut, maka kita berpotensi telah break dari struktur bearish-nya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau teman-teman lihat di sini, kita constantly membentuk lower low dan juga lower high, gitu kan? Dan saya asumsikan lower high terakhir itu di sini. Dan lower low. Sebelum pada akhirnya kita berpotensi membentuk double bottom di sini dan kita breakout di atas area tersebut. Jadi struktur bearish-nya telah kita break karena area lower high terakhir telah berhasil kita jebol. Nah, itu adalah satu indikasi yang sangat baik menurut saya. Nah, indikasi yang kedua menurut saya yang juga cukup positif adalah kita mendapatkan ada candle bullish yang cukup tebal di sini menunjukkan ada buying pressure yang cukup besar. Nah, diikuti juga, kalau misalnya teman-teman perhatikan sekarang, secara price action, kita juga berpotensi membentuk yang namanya bullish continuation pattern, yang kalau dikategorikan ini mungkin adalah masuknya bull flag, gitu ya. Dan dari beberapa indikasi tersebut, tentunya menunjukkan bahwa kita berpotensi untuk melanjutkan kenaikan dari sini, setidak-tidaknya kembali nge-retest ke area 66.000, teman-teman. Yang sampai hari ini pun terlihat menjadi area resistance. Buktinya di mana? Buktinya kalau kalian lihat di sini kita mencoba untuk mendekati area tersebut tapi selalu mendapatkan rejection. Gitu ya. Beberapa candle sekaligus bahkan kalau kalian lihat di sini. Ada 5 candle yang mendapatkan wick yang cukup panjang di atas. Gitu ya. Menunjukkan memang di area tersebut masih tersisa ada sellers yang menunggu. Nah, kita perlu clear out para sellers supaya buyers bisa kembali mendominasi, teman-teman. Dan saya rasa hal tersebut akan terjadi apabila kita break di atas 66.000 dan start untuk melakukan konsolidasi sama dengan yang kita lihat di sini. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, dengan adanya beberapa indikasi tersebut, maka untuk short term saya biasnya adalah bullish. Dan ekspektasi saya adalah Bitcoin untuk setidak-tidaknya kembali nge-retest ke area 66.000 ketika kita berhasil untuk breakout dari area bull flag di sini. Keep in mind teman-teman bahwa kita sekarang berada di weekend, otomatis kita bisa expect pergerakan harga tidak akan terlalu volatile gitu ya. Ya, for the most part gitu ya. Artinya ya kadang-kadang jarang banget tapi ada, weekend itu volatil tapi jarang-jarang gitu. Jadi kita mungkin bisa berasumsi bahwa weekend ya kebanyakannya nggak bakalan ada pergerakan yang terlalu besar. Sehingga kalau kita mengalami konsolidasi yang lebih panjang, yaitu wajar-wajar aja menurut saya gitu ya. Jadi selama kita bertahan di area bull flag di sini, maka itu adalah indikasi positif dan juga bullish bagi saya. Ketika breakout, saya expect kita akan kembali ke sekitaran area $66.000. Nah, tentunya semua skenario datang dengan invalidasi lagi-lagi, teman-teman. Nah, invalidasinya adalah kalau misalnya kita ternyata jebol di bawah area lower trendline di sini, yang berarti menginvalidasi bull flag yang ada, maka skenario bullishnya juga terinvalidasi. Dan jika itu yang terjadi teman-teman, kita justru bisa kembali expect Bitcoin untuk kembali nge-retest ke area low terakhir, atau bahkan kali ini kita bisa jebol di bawah area tersebut menuju ke 55 atau bahkan $58.000 yang bisa menjadi area potensi local bottom berikutnya. Oke?
So, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.